Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu, kita kembali lagi berjumpa dalam program belajar tasawuf bersama guru kita Dr. Khalid Al-Walid. Kita memasuki pertemuan ke-37, seri 37. Tema kita adalah tentang al-hikmah, kebijaksanaan ilahi. Nah, sebelum kita memulai apa itu al-hikmah, apa bedanya dengan ilmu, atau dalam konteks apa sih al-hikmah itu, atau bagaimana pandangan kaum sufi memandang al-hikmah, kita hantarkan dahulu Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan keluarganya yang suci, kemudian juga para ulama, mereka-mereka yang berjuang menegakkan kebenaran dan menyampaikan risalah ilahi. Yuson untuk almarhum Kiai Haji Dr. Jalaluddin Rahmat bin Rahmat Sujai. Syullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah. Sehat walafiat ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Baik, Kang. Ustaz, kita sekarang sudah memasuki bulan Syafar ya, insyaallah. Dan kita juga sekarang kajian kita bertema tentang al-hikmah, kebijaksanaan ilahi. Silakan Ustaz, barangkali akan memulai Nabi wa alaihi salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Allahumma shalli ala Muhammad wa ala A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibi syafi'a qulubina bil qasim Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baiti thayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pertemuan kita kali ini Allah memberikan taufik dan inayahnya kepada kita sehingga dapat melanjutkan kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pemahaman kita, menjernihkan hati kita, membuka pandangan basirah kita, sehingga kita menyaksikan segala sesuatu dalam hakikat dan kedalaman maknanya. Kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini dengan tema al-hikmah. Kata al-hikmah adalah kata yang lumrah kita dengar, dan itu juga terserap menjadi bahasa kita. Banyak orang berkata bahwa ketika terjadi satu peristiwa, nasihat yang disampaikan adalah ambillah hikmahnya. Hikmah dalam makna ini adalah pelajaran yang kita ambil dari satu peristiwa. Tidak salah tentu saja dalam pemaknaan yang demikian, namun juga tidak terlalu tepat. Mengambil pelajaran dari peristiwa dalam bahasa Arab disebut dengan kata ibrah. Sementara kata hikmah memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar mendapatkan satu pelajaran. Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 269 menyebutkan, yu'til hikmata may yasha' wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Bahwa Allah memberikan hikmah kepada siapa yang diinginkan. Jadi karena itu kalau kita lihat ayat ini, hikmah itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada diri seorang hamba. Allah lah yang memberikan
kepada seorang hamba hikmah itu. Dan barang siapa yang Allah berikan hikmah itu, maka dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Sebagian memaknai hikmah itu dengan kata bijaksana. Wisdom atau kebijaksanaan. Bijaksana bukan dalam makna sekedar bahwa dia memiliki sikap yang baik, sikap yang mampu menyelesaikan satu perkara, walaupun tentu makna itu juga terkandung padanya. Tetapi kalau kita lihat pada konteks ayat tadi, orang yang bijaksana lebih tepat disebut sebagai al-halim, al-hilmun. Sementara hikmah orangnya disebut dengan al-hakim. Hakim bukan sekedar makna bijaksana, tetapi bahwa seseorang yang mampu menempatkan sesuatu itu pada tempatnya, yaitu orang yang mampu memutus satu perkara sesuai dengan realitas yang sesungguhnya. Karena itu orang itu disebut sebagai hakim. Para nabi adalah hakim, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kadal hakimu ayyakuna nabiyan. Dahulu kata Nabi, seseorang yang hakim itu adalah seorang nabi. Kata hakim menunjukkan seseorang yang tidak hanya sekedar bijaksana, tapi memiliki pengetahuan yang banyak, pengetahuan yang mendalam, sehingga dia memutus satu keadaan, satu perkara itu dengan tuntunan pengetahuannya itu. Sementara kata hikmah dalam makna yang lebih dalam, dia bukan sekedar kemudian karena pengetahuan biasa, tapi pengetahuan ilahi. Sebagaimana dalam hadis dikatakan bahwa innal hikmata nuru kullal qalb, bahwa setiap sesungguhnya hikmah itu adalah cahaya bagi hati. Innal hikmata nurun kullil qalb, bahwa sesungguhnya hikmah itu adalah cahaya bagi setiap hati. Dia muncul dari hati, kedalaman hati seseorang. Ada nasihat dari Luqmanul Hakim, Luqman yang hakim, kita tahu bahwa salah satu sosok yang diperkenalkan Al-Quran sebagai sosok Al-Hakim adalah Luqman, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mensejajarkannya dengan para nabi dan menyebutkannya di dalam Al-Quran sebagai salah satu nama surah Luqman. Dalam wasiatnya kepada putranya, Luqmanul Hakim itu berkata begini, ya bunayya ta'lamil hikmata tashruf, fa innal hikmata tadullu ala din, wa tusharriful abada ala al-hurr, wa tarfa'ul miskina ala al-ghani, wa tuqaddimu as-saghira ala al-kabir. Luqman Al-Hakim memberikan nasihat kepada putranya. Wahai putraku, pelajarilah hikmah itu. Niscaya engkau mendapatkan kemuliaan. Karena hikmah itu akan mengantarkanmu pada agama. Dan akan memuliakan seorang budak atas orang yang merdeka. Mengangkat derajat seorang yang miskin di atas orang yang memiliki kekayaan. Membuat seorang anak muda lebih utama dibandingkan orang tua. Ini nasihat Luqman kepada putranya, agar putranya itu mencari hikmah, mendapatkan hikmah.
berusaha untuk menggali hikmah. Dalam hadis yang lain dari Imam Ali bin Abi Thalib diriwayatkan, al-hikmatu syajaratu tanbutu fil qalbi wa tusmiru 'alal lisan. Imam Ali mengatakan bahwa hikmah itu adalah pohon yang tumbuh dari hati dan buahnya itu muncul dari lidah, dari perkataan. Seseorang yang hakim, dia akan keluar kata-kata yang baik, kata-kata yang menentukan, kata-kata yang mempengaruhi, kata-kata yang tepat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa utitu jami'ul kilam, aku diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemampuan untuk menjadikan kata-kata itu sebagai sebuah kata-kata yang mendalam, jami'ul kilam, walaupun dalam kata yang sedikit. Jadi perkataan-perkataan Rasulullah SAW yang kita sebut sebagai hadis itu memiliki kedalaman makna yang luar biasa, sekalipun kata-katanya pendek. Dan ini pada seorang yang hakim, kata-katanya itu penuh kandungan makna, sekalipun tidak banyak. Kita melihat ada banyak orang yang berbicara panjang, lebar, luar biasa, tapi tidak memiliki makna apapun. Bahkan seringkali bahwa perkataan yang banyak, yang panjang, yang kita dengarkan itu, jika disingkat sebenarnya hanyalah sedikit saja. Isi yang ada dan terkandung di dalamnya itu sesuatu yang kadang-kadang tidak bermakna banyak. Dan itu banyak terjadi. Kita lihat para penceramah yang memenuhi ceramah-ceramahnya dengan lelucon, bahan tertawaan, berbicara ke sana kemari, yang kadang pembicaranya panjang 2 jam misalnya, di hadapan khalayak yang ramai. Ketika kita tanya pada jamaahnya, apa yang dia dapatkan? Tidak ada. Yang diingat mungkin hanya leluconnya saja, gitu. Tapi tidak memberikan makna apapun. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ada orang yang sebenarnya perkataannya banyak tapi tidak bermakna. Tapi ada orang-orang yang mungkin perkataannya tidak banyak, tetapi perkataan itu begitu dalam. Perkataan itu masuk jauh ke dalam hati orang yang mendengarnya, bahkan mempengaruhi kehidupan seseorang. Al-Quran adalah kata-kata yang penuh dengan hikmah. Setiap kata di dalam Al-Quran itu memiliki makna yang banyak, makna yang dalam, dan merubah jiwa seseorang, merubah ruhani seseorang. Dia adalah pohon yang tumbuh dari dalam diri manusia, dari dalam hati manusia. Jadi ini menunjukkan bahwa hikmah bukanlah sesuatu yang dihasilkan melalui proses berpikir seorang itu terhadap satu peristiwa. Berbeda dengan kata ibrah. Fa'tabiru ya ulil albab, kata Al-Quran. Maka ambillah ibrah, ambil pelajaran, dan kita diperintah untuk kemudian menggunakan akal kita untuk dapat memahami pelajaran yang berada di balik satu peristiwa. Tetapi hikmah itu adalah sesuatu yang muncul dari kedalaman batin seseorang. Dia bukan hasil proses berpikir manusia, tapi dari kejernihan pandangan basirah manusia itu. Karena itu dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man akhlasa lillahi arba'ina sabahan falyanba' fi qalbihil hikmah falyakhruj ila lisanih. Barang siapa selama 40 pagi menjaga keikhlasan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan tumbuh kemudian hikmah itu dari dalam hatinya.
dan keluar melalui lisannya, melalui lidahnya. Ini artinya kata-kata hikmah yang muncul pada lisan seseorang itu bukan hasil dari proses berpikirnya, tapi dia jauh masuk di dalam hati seseorang yang jernih dan kemudian memunculkan beragam hal yang luar biasa. Dia bagaikan mutiara yang ada di kedalaman laut, tapi cahayanya, kemilaunya mutiara itu muncul ke permukaan. Demikianlah hikmah itu. Dia ada jauh di dalam batin manusia, tetapi keluar melalui lidahnya itu dalam gambaran sesuatu yang luar biasa. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-hikmatu dawlatul mu'min, fatlubuha, walau inda musyrik, takunu ahaqqa biha wa ahlaha. Bahwa hikmah itu adalah perbendaharaan seorang mukmin yang hilang. Maka tuntutlah dia. Sekalipun dia berada di mulut seorang musyrik, maka sesungguhnya kamu lebih berhak untuk mengambilnya dan kamulah pemiliknya. Jadi seorang mukmin pada hakikatnya mereka orang yang punya hak atas hikmah tersebut. Kenapa? Karena hikmah itu sekali lagi dihasilkan melalui pengetahuan yang mendalam dari hati seorang mukmin, dari kejernihan hati itu. Dia bukan hasil rekayasa, bukan hasil proses berpikir manusia, tapi dia berasal dari kedalaman, dari kejernihan batin manusia, sehingga dengan itu dia menghasilkan pengaruh yang luar biasa. Bahkan hikmah itu lebih dalam lagi dari hati manusia. Hati manusia itu adalah tempat yang begitu luasnya. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yasa'ani sama'i walal ard, walakin yasa'anil qalbul mu'min. Tidaklah meliputiku langitku maupun bumi, tapi yang meliputiku adalah hati orang yang beriman. Jadi dalam hati itu ada kedalaman yang luar biasa, ada hal yang sangat mendalam. Imam Shadiq mengatakan bahwa man zahida fid dunya athbatallahu al-hikmah fi qalbihi wa antaqa biha lisanah. Imam Shadiq mengatakan barang siapa yang zuhud di dunia ini, maka Allah akan memunculkan hikmah di dalam hatinya dan lidahnya akan menyampaikan hikmah itu. Jadi sekali lagi bahwa hikmah dalam hakikat hikmah yang sesungguhnya bukan hanya sebuah retorika, bukan hanya sebuah pengucapan kemudian begitu saja, tetapi bahwa hikmah yang sesungguhnya itu muncul dari kedalaman batin manusia dan keluar melalui lidahnya, melalui lisannya, dan memiliki pengaruh yang jauh ke dalam hati orang yang mendengarnya. Jadi karena itu bahwa hikmah itu bukanlah sekedar sebuah kata-kata biasa. Apakah orang munafik bisa menyampaikan hikmah? Bisa. Tetapi bahwa yang disampaikannya itu hanyalah pengulangan. Hikmah yang sesungguhnya itu berasal jauh dari kedalaman batin seorang yang suci, sehingga kemudian dia mempengaruhi orang-orang yang mendengarkan dirinya, orang-orang yang mendengarkan perkataannya. Nah, Ra'sul hikmah luzumul haqqi wa ta'atul muhiq, ya. Bahwa pangkal dari hikmah itu adalah keharusan untuk selalu bersama dengan hak dan taatnya kemudian seorang yang menyembah al-haq, menyembah kebenaran, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu bahwa hikmah jadi sesuatu yang sangat penting. Di dalam sini juga, di dalam hadis, salah satu hadis juga mengatakan bahwa
Inna asyrafal hadis zikrullah wa ra'sal hikmati ta'atuhu. Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya perkataan yang paling mulia adalah zikir terhadap Allah. Dan pangkal hikmah itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena itulah bahwa sekali lagi saya ingin menyampaikan, hikmah itu muncul adalah pengetahuan yang muncul dari kedalaman batin seseorang, karena kesucian batin itu, yang pada hakikatnya hikmah itu muncul dan datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan hikmah itu seseorang mendapatkan kebaikan yang banyak. Apa kebaikan yang banyak itu? Khairan katsiran itu. Kebaikan yang banyak tidak lain adalah kebaikan yang banyak tidak lain adalah beragam pengetahuan yang sangat luar biasa. Jadi pengetahuan yang luar biasa, pengetahuan hikmah itu adalah pengetahuan yang luar biasa yang dapat memberikan petunjuk bagi manusia dalam proses kehidupannya. Ini dari sini kita bisa memahami apa sesungguhnya hikmah itu. Ketika Allah mengatakan bahwa yu'til hikmata may yasha, Allah memberikan hikmah itu pada yang diinginkan. Siapa yang diinginkan? Orang-orang yang batin dan ruhaninya itu dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Terbuka kemudian pancaran air kecemerlangan, pancaran kemudian air kemuliaan, ya, air pengetahuan, air ma'rifah pada batinnya, dan itu akan mengalir melalui lidahnya, melalui lisannya. Jadi perkataan orang-orang ahlul hikmah ini adalah perkataan yang tsaqil, yang berat dalam pengertian bahwa setiap kata yang dikeluarkan yang mengandung makna, dan setiap makna itu mempengaruhi jiwa orang yang mendengarnya. Karena itulah bahwa kenapa kita perlu mendatangi orang-orang yang soleh, orang-orang yang memiliki kebersihan ruhania, karena kata-kata yang keluar dari mereka itu merupakan pancaran cahaya ilahi, air mata kecemerlangan, yang setiap kata-katanya itu akan membasuh kotoran-kotoran jiwa kita. Nasihat-nasihat yang berikan mereka itu nasihat-nasihat hikmah, yaitu itu penuh dengan beragam makna kebaikan. Dan ada kalanya pengajaran-pengajaran dalam pola hikmah itu berbeda dengan pengajaran-pengajaran yang disampaikan dalam bentuk pengajaran secara umum. Seperti misalnya Luqmanul Hakim dalam satu peristiwa ingin mengajarkan kepada putranya bagaimana pandangan orang. Suatu saat Luqman mengajak putranya itu keluar rumahnya dengan membawa seekor keledai. Dan Luqman memerintahkan kepada putranya untuk menunggangi keledai itu sementara dia menarik keledai itu. Ada orang yang lewat dan orang itu berkata betapa kurang ajarnya ini anak ini, tidak beradabnya anak ini. Orang tuanya dia biarkan menuntun keledainya sementara dia dengan nikmatnya berada di atas keledainya. Luqman kemudian menyuruh putranya itu untuk turun, dan bergantian kemudian Luqman yang menunggangi keledai itu, dan putranya lah yang kemudian menuntun keledai tersebut. Ada orang lagi berkata bahwa betapa tidak ada akalnya orang tua ini. Dia biarkan anaknya yang muda menuntun keledainya, sementara dia bersenang-senang di atas keledainya, nyaman di atas keledainya, sementara anaknya dia justru suruh untuk menuntun keledai itu. Kemudian Luqman memerintahkan kepada putranya untuk menaiki dan bersama-sama menunggangi keledai itu. Ada lagi orang yang lewat, dan orang ketiga berkata betapa anehnya dua orang ini, zalim terhadap keledainya. Dia berdua menaiki keledai yang ringkih seperti ini, yang tertatih-tatih seperti ini, sementara mereka menikmati keadaan itu. Kemudian Luqman memerintahkan anaknya untuk turun, dan bersama-sama dia turun
untuk menuntun keledainya. Dan orang yang keempat lewat dan berkata, betapa bodohnya kedua orang ini. Ada keledai tapi mereka tidak menungganginya. Kemudian Luqman berkata kepada putranya, wahai putraku, inilah pandangan orang bahwa kita tidak pernah benar di hadapan orang. Ini pelajaran, satu pelajaran yang Luqman ajarkan kepada putranya dalam cara yang berbeda. Nah, dalam makna di sini bahwa apa itu hikmah? Al-hikmatu ismun li'ihkami wad'us syai' fi mawdi'ihi. Bahwa hikmah itu adalah nama atau isim dalam menetapkan sesuatu pada posisinya, pada tempatnya. Yaitu bahwa setiap orang itu punya isti'dad masing-masing. Punya potensi dan kesiapan pada diri mereka masing-masing. Bahwa dalam proses ruhani dan konteks tasawuf, seseorang itu haruslah kemudian menyesuaikan dengan istidatnya itu, dengan potensinya itu. Bahwa dia melakukan ibadah sesuai dengan batas kemampuannya. Dia melakukan zikir sesuai dengan kesesuaian keadaan dirinya. Tidak bisa seorang murid kemudian melakukan ibadah sebagaimana seorang mursyid. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Bahwa yang baik bagi orang yang awam adalah keburukan bagi orang yang sudah sampai derajat kedekatan pada Allah. Demikian juga sebaliknya. Hasanatul muqarrabin sayyiatul abrar. Suatu yang sudah sangat baik bagi orang-orang yang muqarrabin, tapi jika dilakukan oleh orang yang masih berada pada tahap abrar, bagi orang baik, itu ada satu keburukan. Tidak bisa seperti itu, ya. Nah, jadi karena itu bahwa ya itu tidak sesuai dengan hikmah. Jadi hikmah itu adalah al-ihkamu ismu li-ihkami wadh' syai' fi mawdi'ah. Dia penetapan sesuatu terhadap posisinya, terhadap tempatnya. Dan ihkam di sini, penetapan itu atau penegasan itu adalah upaya kita menetapkan sesuatu berdasarkan pengetahuan. Sebagaimana Al-Quran memerintahkan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan padanya. Artinya bahwa batas sesuatu, kita harus melakukan sesuatu atas dasar kemudian pengetahuan yang kita miliki. Jadi seseorang yang mengikuti pengetahuan yang ada pada dirinya itu, maka dia sadar batas pengetahuannya pada tingkat tersebut, dan sehingga dia melakukan sesuatu, melakukan ibadah, melakukan perbuatan tertentu yang baik sesuai dengan batas kemampuan, batas pengetahuan yang dia miliki. Dia tidak berlebihan di atas itu. Nah, konteks orang yang seperti inilah yang kemudian disebut dengan hakim atau memiliki hikmah ini. Ada 3 tingkatan pada hikmah ini. Kalangan para tasawuf, para arif, misalnya, manzilah hikmah ini memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, antu'tiya kulla syai'in haqqah wala ta'diyah haddah, atau wala ta'jilahu waqtah. Apa yang dimaksud? Bahwa yang pertama, tingkatan yang pertama itu untuk memberikan sesuatu itu sesuai dengan haknya masing-masing. Yaitu bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, baik itu bentuknya makhluk, bentuknya kemudian manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya, itu punya hak. Dan hak mereka itu tentu harus kita tunaikan. Tapi menunaikan hak itu sesuai dengan kemudian kapasitas yang ada. Anda tidak bisa kemudian memaksa seorang anak untuk beribadah sepanjang malam
karena ingin anak itu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, tapi pada hakikatnya dia belum sampai pada tingkat tersebut. Ini tidak memberikan kemudian hak sesuai dengan haknya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan segala sesuatu itu sesuai dengan kapasitas yang ada pada sesuatu itu. A'ta kulla syai'in khalqa tsumma hada. Bahwa Allah Subhanahu memberikan sesuatu sesuai dengan ciptaannya itu, dengan bentuknya dan sebagainya, kemudian baru Allah memberikan proses pemberian petunjuk itu. Jadi secara perlahan dalam proses ruhania, termasuk diri kita, batin kita sadar batas atau tingkatan diri kita ini. Kita melakukan sesuai dengan tingkatan yang ada pada diri kita, baru kemudian kita meningkatkan itu. Pada tingkat paling dasar tentu saja bahwa kita menjauhi keburukan, berusaha untuk melakukan kebaikan dalam batas-batas sesuai kapasitas kita. Kebaikan yang berlebihan, yang di luar batas kemampuan diri kita adalah keburukan. Sedekah baik. Tapi kalau kita sedekahkan misalnya pada tingkat kita rumah satu-satunya yang kita tinggali bersama keluarga kita, itu satu keburukan. Karena itu menzalimi diri kita, menzalimi keluarga kita, dan kita memang tidak menjadi layak, tidak punya kewajiban pada tingkat itu untuk mempersembahkan kemudian rumah itu untuk kita sedekahkan. Nah, dalam proses ini bahwa dalam proses ini ya, sebagaimana kemudian dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan la tatlub man yatruka. Tidaklah kamu menuntut sesuatu yang meninggalkan diri kamu. Wala tarku man yatlubuka. Tidak juga meninggalkan apa yang menuntut dirimu. Jadi dalam hal ini ada orang yang kadang menuntut sesuatu yang sebenarnya tidak pantas untuk dirinya, tapi dia tuntut itu. Sementara kemudian sesuatu yang menuntut dirinya, kewajiban-kewajibannya dia tinggalkan. Ini sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru. Ya. Ini bukan orang yang kemudian hakim pada konteks itu. Orang tidak memiliki hikmah. Dan pada tingkat yang dasar ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan segala sesuatu berdasarkan istidad, berdasarkan kedudukan sesuatu itu. Kita mendidik anak kita tentu dalam batas usia mereka, sesuai dengan pemahaman mereka. Tidak kita mengajarkan tentang kualitas atau tentang bukti keberadaan Tuhan dengan bukti-bukti argumentasi, burhan, keteraturan, argumentasi sebab akibat, argumentasi kemudian eksistensial dan sebagainya. Itu sesuatu yang tidak mereka pahami. Tapi bicaralah kemudian dengan sesuatu yang memang dapat dipahami pada tingkatan dirinya. Kemudian Allah mengatakan itu mahada. Dan selanjutnya barulah kemudian kita melakukan pengembangan. Berusaha untuk meningkatkan kualitas kesempurnaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam itu ilmu asma' ya. Wa 'allama Adam al-asma' kullah. Allah mengajarkan nama-nama. Sebagian memaknai, Abdul Razak Al-Kashani memaknai bahwa Allah memberikan pengetahuan kepada Adam itu untuk mampu memahami segala sesuatu berdasarkan kemampuan tingkat kualitas dari sesuatu tersebut. Sehingga kemudian ada perbedaan ketika malaikat berbicara dengan malaikat, berbicara dengan setan, berbicara dengan makhluk yang lain, ada memahami betul posisi masing-masing dan bagaimana kemudian memperlakukan mereka itu. Dengan batas apa? Wala ta'diyatu haddah.
atau hadduh, dan tidak kemudian melampaui batas dari sesuatu tersebut. Karena berdasarkan kemudian istidat dan kesempurnaan. Jadi seseorang itu, seorang anak TK misalnya, kesempurnaan pengetahuan padanya adalah kemampuan dapat memahami objek-objek yang ada di sekitarnya, mampu kemudian melukiskan atau mempersepsikan sesuatu dengan baik, ya. Tapi pada tingkat itu, kesempurnaan dia sampai pada tingkat itu. Kita tidak bisa memaksa kesempurnaannya jauh di atas itu. Itu tidak sesuai, termasuk dalam urusan ruhania. Anda tidak bisa memaksa diri Anda untuk selalu sholat malam, berpuasa terus-menerus. Setiap hari Anda melakukan puasa, atau melakukan puasa Nabi Daud, kemudian Anda melakukan sholat malam yang terus-menerus tanpa beristirahat, membaca Al-Quran terus-menerus, sehingga menyebabkan kemudian pada satu titik Anda akan hancur. Karena itu Anda melakukan sesuatu yang di luar batas yang benar. Karena itu bahwa segala sesuatu ada porsinya. Seorang mursyid akan memberikan sesuai porsi seorang murid zikir-zikirnya. Berapa kali dia menzikirkan ini, berapa kali dia menzikirkan yang ini. Berbeda halnya dengan hukum yang terjadi pada dirinya sendiri. Mungkin dia melakukan zikir itu dengan jutaan kali, sementara dia berikan kemudian kepada muridnya itu sesuai dengan kapasitas mereka. Ada zikir tertentu yang harus diamalkan, ada zikir yang mungkin seminggu sekali yang diungkapkan, ada doa tertentu yang hanya pada malam tertentu dia baca, misalnya. Tidak setiap malam, ada ketentuan-ketentuannya. Sehingga seseorang itu tidak dapat kemudian pada tingkat yang dasar, seorang yang memiliki hikmah ini, dia tidak melebihi batas. Wala tu'ajjilahu waqtah. Dan tidak kemudian berusaha untuk memajukan suatu ketentuan tertentu dengan segala usaha yang dia inginkan, tapi tidak juga kemudian mengundurkan sesuatu yang memang sudah terjadi pada saatnya, berdasarkan ketentuan ilahi. Bahwa segala sesuatu ada qada, ada kadarnya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sesuatu memang pada tempatnya, pada saatnya. Kenapa peristiwa ini terjadi pada saat ini? Karena itulah saatnya. Kita tidak berusaha kemudian untuk merubah kemudian hal-hal tersebut, ya, berdasarkan kemudian ketentuannya. Bahwa kita sadar segala sesuatu sudah ada pada sirul qadar, sehingga kita tidak menyesali kemudian satu musibah terjadi, sehingga menyebabkan kita kemudian mengutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak pula kemudian kita bersenang dengan musibah itu, karena kita menganggap itu sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada batasnya sesuatu itu. Tidak berusaha untuk kemudian menyegerakannya kalau memang belum saatnya, dan tidak juga berusaha untuk menghindarinya atau membelakanginya ketika sesuatu itu terjadi. Jadi ketika satu peristiwa itu terjadi, harus dituntut untuk menerima sesuatu itu, apapun bentuknya, pahit, manis, ya, duka ataupun cita misalnya. Ya, ketika itu peristiwa terjadi, ya kita dituntut untuk menerima realitas itu, gitu. Tidak menolak realitas tersebut. Tidak juga kemudian kita menuntut sesuatu itu segera terjadi sesuai dengan keinginan kita. Karena itu bagi seorang salik yang menempuh perjalanan ruhani, mereka tidak pernah memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bahkan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala sesuatu yang sesuai dengan ketetapan Allah, yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahkum bima anta ahlu. Hukumilah atau tetapkanlah sesuai dengan
apa yang engkau ketahui, apa yang engkau inginkan, apa yang engkau tahu baik kebaikan yang diperlukan oleh seorang hamba itu. Kita sebagai seorang hamba kadang-kadang menginginkan sesuatu yang luar biasa di hidup kita. Betul. Tetapi kalau itu kemudian Allah berikan pada kita sebelum istidad kita memadai atau siap untuk menampung sesuatu, maka yang terjadilah kehancuran. Yang terjadi justru kemudian segala yang kita dapatkan itu alih-alih membawa kesempurnaan dan kebaikan kehidupan kita, justru menghancurkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa wadarajat tsaniyah an tashhadu nazarallahu ta'ala fi wa'idihi wa ta'arufu adlahu fi hukmihi wa talhazu birrahu fi man'ihi. Bahwa kita menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyaksikan Allah memberikan ketetapan-ketetapan pada janji-janjinya, pada apa yang sudah dia tetapkan. Dan kita tidak memandang bahwa ketetapan itu sebagai sesuatu yang buruk. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menetapkan sesuatu itu sesuai dengan apa yang ada pada sesuatu itu. Pada surah An-Nisa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Bahwa sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seorang hamba itu sekalipun seperti setetes debu. Tidak akan muncul kezaliman. Kapan kezaliman itu muncul? Ketika ketidaksesuaian antara hukum yang ditetapkan dengan apa yang ada pada objek yang dihukumi itu. Itu terjadi kezaliman. Anda tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu sesuatu kezaliman. Nah, Allah tidak mungkin melakukan kezaliman itu. Allah, tindakan yang muncul dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tindakan yang sempurna. Bahwa segala sesuatu sesuai dengan posisi, dengan keberadaannya. Jadi ketika kita merasakan proses kehidupan kita, beragam hal, peristiwa yang terjadi, musibah, kesenangan, nikmat, dan sebagainya, maka ketahuilah, itu semua adalah ketetapan yang Allah tetapkan sesuai dengan janjinya. Bahwa orang yang melakukan kebaikan, Allah berikan kebaikan. Yang melakukan keburukan akan ada balasan atas keburukannya. Ini tentu satu dengan yang lain berbeda, sehingga kita tidak melihat seorang itu dalam kacamata yang buruk. Karena segala sesuatu itu dalam ketetapan, dalam ketentuan, dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa orang itu seperti itu? Karena itulah yang Allah tetapkan padanya. Dan itulah yang terbaik untuknya. Karena Allah tidak akan menzalimi seorang hamba. Mengapa ini terjadi pada saya? Ya karena itulah yang paling sesuai, yang untuk kita alami. Ada hal yang luar biasa pada sesuatu itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan, menetapkan sesuatu itu. Dan kita melihat beragam larangan, pembatasan yang Allah batasi dalam proses diri kita ini. Dalam upaya perjalanan ruhaniyah kita, kita menginginkan cepat untuk dapat sampai misalnya mendapatkan ilmu laduni. Kita ingin cepat kemudian berusaha untuk kita berusaha untuk mendapatkan banyak hal dalam hidup kita, padahal itu bisa saja menghancurkan kita. Gitu. Jadi apa yang kemudian kita ada pada diri kita, kita melihat itu adalah satu kebaikan. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala pada surah Al-Baqarah ayat 216 mengatakan bahwa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kalian itu mengira atau membenci sesuatu, padahal sesuatu itu adalah kebaikan untuk kalian. Dan kalian mencintai sesuatu, padahal itu sesuatu yang justru merupakan keburukan untuk kalian. Allah menjelaskan dalam konteks ini, dalam penjelasan ini.
Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Ma yaqdallahu li abdihil mu'min min qada'i illa kana khairan lahu." Tidaklah ketetapan yang Allah tetapkan pada hambanya seorang mukmin itu dalam sebuah ketetapan, kecuali itulah kebaikan untuknya. Jadi pada tingkat yang kedua kita memandang segala sesuatu ini tidak lepas dari pandangan Allah, dari skenario Allah, dari keinginan Allah, dan kita melihat bahwa beragam ketetapan yang terjadi dalam proses kehidupan, suka, duka, cita, senang, derita, rasa sakit, rasa kebahagiaan, penderitaan, terhempasan dalam kehidupan, atau kita terangkat dengan beragam nikmat yang luar biasa, semua itu berada dalam kekuasaan Allah, dan segala sesuatu itu Allah letakkan pada sesuatu sesuai pada tempatnya. Ketika seseorang memandang dalam pandangan ini, pada hakikatnya dia adalah seorang hakim. Dia melihat segala sesuatu atas dasar kemudian hikmah. Dia tidak mudah kemudian membenci sesuatu. Tidak mudah menyesat-nyesatkan orang yang berbeda dengan dirinya. Dia harus melihat bahwa pada orang itu ada argumentasinya, pada orang itu mungkin ada pandangannya, atau orang itu beribadah ya sesuai dengan batas kemampuan ilmunya, batas kemampuan kemudian kemampuannya. Tentu kita tidak akan menghakimi orang itu dengan yang menjadi hasrat kita. Ada banyak orang beragama dan menghakimi orang lain dengan nafsunya. Dia melihat bahwa dirinya adalah orang yang baik, orang yang soleh, sementara orang yang lain itu tidak soleh misalnya. Hanya karena dia melihat orang itu jarang ke masjid, sementara misalnya dia selalu ke masjid. Atau dia memandang rendah orang yang berada di bawahnya, menganggap dia kurang berusaha dan sebagainya. Padahal itu batas yang mungkin Allah berikan pada dirinya. Itulah kebaikannya. Kenapa? Karena kalau Allah berikan lebih dari itu, maka itu mungkin menghancurkannya. Dan betapa banyak orang yang hancur karena beragam nikmat yang terus diberikan oleh Allah kepada dirinya. Ini sesuatu yang mungkin tidak layak. Dan karena itulah dalam konteks ini, seseorang yang hakim melihat bahwa batas kehidupan seorang, bahwa dirinya kemudian berada dalam keadaan seperti itu, semua dalam skenario dan ketentuan ilahi. Tidak ada yang keluar dari itu. Yamhullahu ma yasha' wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah menghapuskan sesuatu, menetapkan sesuatu, dan padanya ada umul kitab. Jadi kita melihat segala sesuatu itu dalam sesuai dengan porsinya, apapun yang ada ini. Dan yang tingkatan ketiga terkait dengan hikmah ini, anta balagha fi istilalikal basirah, bahwa ilmu kita yang tadinya berdasarkan kemudian akal rasional kita itu harus ditanggalkan, atau puncak dari pengetahuan rasional kita yang kemudian tidak mampu untuk sampai pada tingkat yang lebih tinggi lagi, kecuali dengan ainul basirah, dengan pandangan batin. Itu pandangan yang paling tinggi. Seseorang yang melihat sesuatu bukan lagi sekedar berdasarkan ilmunya, tapi berdasarkan kemudian cahaya yang terpancar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu orang yakin. Ada satu peristiwa di sebuah tempat, ketika kemudian ada seorang ulama yang memimpin satu gerakan perlawanan kepada pemimpin yang zalim. Kemudian ada seorang sahabat dari ulama itu menasihati bahwa berhati-hati, karena nanti pemimpin yang zalim ini akan mengerahkan pasukannya dan membunuh kemudian banyak orang yang melakukan perlawanan karena mengikuti perkataan yang Anda sampaikan.
Ulama itu berkata tidak. Ini adalah wazifah ilahi. Ini adalah tugas ilahi yang aku emban. Kemudian dia memerintahkan agar orang-orang melakukan perlawanan dengan satu syarat, bahwa mereka tidak akan menggunakan kekerasan, tetapi setiap orang membawa bunga, dan setiap pasukan dari penguasa yang zalim ini itu diberikan bunga itu. Apa yang terjadi? Pasukan-pasukan itu ternyata meleleh hati mereka, dan justru mereka berpihak kepada rakyat yang tertindas ini. Dari mana kemudian ulama ini mendapatkan ide seperti itu? Dalam bayangan kita tidak mungkin. Bagaimana mungkin tentara yang begitu ganas, begitu gersang hati mereka pendukung penguasa yang zalim, tentu mereka akan melakukan beragam kekejaman, tapi hati mereka menjadi luluh karena setangkai bunga yang diberikan oleh para demonstran itu. Ini menunjukkan bahwa petunjuk yang sampai pada ulama ini itu muncul melalui Ainul Basirah. Tidak terpikirkan oleh akal. Tetapi Ainul Basirahnya justru menjadi sesuatu yang luar biasa. Ada seseorang datang kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Dia berkata bahwa istikharahkanlah atas perjalanan perdagangan yang akan aku lakukan. Imam Ja'far mengatakan jelek. Hasil istikharah terhadap apa yang kau inginkan itu jelek. Tapi orang itu kemudian nekat melanggar istikharah itu, dan dia kemudian melakukan perniagaan, dan perniagaannya menguntungkan. Dia kembali kepada Imam Ja'far As-Shadiq dan berkata, ya Aba Abdillah, wahai bapaknya Abdullah, ya benar Rasulullah, wahai putranya Rasulullah, engkau mengatakan dalam istikharahmu jelek. Tapi kenapa kemudian perniagaanku justru sebaliknya mau mendapat keuntungan yang banyak? Imam Ja'far mengatakan betul, tetapi seluruh perniagaanmu itu justru akan menghancurkan dirimu, karena dalam perjalanan ketika engkau lewat di satu lembah, dan kau khawatir kemudian perniagaan itu akan dirampok, sehingga engkau meninggalkan kewajibanmu sholat yang sudah tiba dan tertuju kepadamu. Ini dia baru teringat bagaimana dia meninggalkan sholat karena khawatir melewati tempat lembah itu akan adanya perompak. Ini menunjukkan bahwa kadang-kala sesuatu yang kemudian ada orang-orang yang mampu menyaksikan dengan Ainul Basirah. Nah, pada tingkat ini, pada tingkat seorang yang hakim itu, atau orang yang mendapatkan hikmah, dia mendapatkan keterbukaan pandangan basirahnya, sehingga begitu sangat tajamnya pandangan batinnya itu. Dan fakashafna anka ghita'aka fawasaruka yaumal hadid. Allah mengatakan, dan kami angkat, kami singkap kemudian pandangan kamu pada saat itu, dan menjadi sangat tajam pandanganmu pada hari itu. Kapan hari itu? Dalam tafsir katakan pada yaumil kiamah. Tapi sebagian ulama sufi mengatakan, atau arif, ketika tersingkapnya Ainul Basirah. Pandangan menjadi sangat tajam, dan orang itu dapat menyaksikan kemudian dengan cahaya ilahi. Karena itu dalam hadis Rasulullah mengatakan, ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanzuru binuril. Hati-hati dengan pandangan orang yang beriman, karena mereka menyaksikan dengan cahaya Allah. Wa fi irsyadakal haqiqah. Dan kemudian dengan itu, dengan basirah itu, kita mendapatkan petunjuk hakiki yang datang jauh dari sisi ilahi, yang mungkin akal tidak mungkin mampu menggapainya, tapi ada beragam kemudian petunjuk-petunjuk yang sangat dahsyat luar biasa, yang bisa jadi kemudian petunjuk-petunjuk itu tidak mampu dipahami oleh akal manusia. Tetapi karena itu jauh dari kedalaman hakikat ilahi, petunjuk-petunjuk itu menjadi sesuatu yang sangat mendasar. Para ulama, orang-orang yang bijak, ruhaniawan, para sufi atau arif, seringkali menyelesaikan satu persoalan yang terjadi bukan dengan analisis akal mereka, tapi mereka dengan menggunakan kemudian Ainul Basirahnya,
sehingga kemudian sesuatu itu menjadi dapat selesai dengan luar biasa. Dan ini bisa didapatkan oleh siapapun. Mahatma Gandhi misalnya, kita tahu betapa dia mampu menyatukan antara kaum muslimin dengan orang-orang Hindu dalam melawan kemudian kolonial pada saat itu. Tapi bukan dengan kekerasan. Bagaimana Mahatma Gandhi itu memilih kemudian untuk melakukan perlawanan dengan penderitaan. Dia mendapatkan pelajaran dari Imam Hussein di dalam peristiwa Karbala, dan dengan itu kemudian bagaimana kemazluman yang ada pada dirinya itu justru menimbulkan energi dalam perlawanan terhadap para penguasa pada saat itu. Ini sesuatu yang merupakan petunjuk dari basirahnya, yang tanpa itu mungkin sampai sekarang kolonial itu akan bercokol, tapi dengan pola yang tidak terbayangkan oleh manusia. Akal tidak dapat menjangkaunya, tapi justru kemudian karena itu muncul dari kedalaman petunjuk-petunjuk yang seperti itu, justru menyelesaikan masalah satu persoalan itu secara substantif, secara mendasar. Nah, dalam proses kehidupan ini, ketika seseorang itu mendapatkan petunjuk-petunjuk ilahi yang seperti itu, dan kadang dia mampu melihat satu persoalan itu dari ruang yang berbeda, dari pandangan yang berbeda, yang mampu kemudian dicapai oleh akal manusia. Pada tingkat itu, dia beyond daripada akal ini, secara intuitif. Ada seseorang yang kemudian melakukan perjalanan, dan kita lihat misalnya pada contoh kasus, pada contoh Nabi, perjalanan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir, bagaimana apa yang terjadi pada Nabi Khidir, bahwa Musa menghakimi itu atau menghukumi sesuatu itu dengan akalnya, sementara Nabi Khidir itu melakukan sesuatu atau menghukumi sesuatu itu dengan pandangan batinnya. Ini suatu hal yang berbeda, ya. Wa fi isyaratukal ghayah, dan kemudian itu mengantarkan diri seorang hamba ini dari tersingkapnya kemudian hakikat batinnya itu, yang kemudian justru memberikan arah dan petunjuk kepadanya untuk sampai pada hakikat ilahi, dan sampai pada puncaknya dia sampai pada sumber mata air dari ainul basirahnya itu, yang tidak lain adalah maqam ahadiyah, tidak lain adalah puncak tertinggi dari kebersamaan dirinya itu, sampai pada sumber dari segala sumber wujud ini, yaitu hakikat ilahi. Ini ada tingkat yang paling tinggi dalam konteks hikmah, di mana seseorang itu terlepas kesadaran-kesadaran makhlukiyahnya, yang muncul pada dirinya itulah kesadaran ilahi. Dan pada tingkat inilah kemudian Allah mengatakan bahwa bahwa barang siapa yang diberikan, memancar padanya hikmah itu, maka dia mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, yaitu kebaikan dalam kebersamaan antara dirinya dengan hakikat ilahi. Mudah-mudahan insyaallah pertemuan malam hari ini menyampaikan kita pada hikmah yang luar biasa, ya, hikmah yang dapat memberikan kebaikan bagi kita semua, sehingga kita hidup ini tidak hanya berdasarkan kemudian dengan analisis rasional kita semata. Kita dengan tuntunan dari ainul basirah yang terpancar dari dari sumber mata air hakikat wujudi, maka kita akan mendapatkan kemudian hakikat kebaikan yang sangat luar biasa, kebaikan yang sangat mendalam, yang akan membimbing kita kemudian untuk dapat kemudian mendapatkan tersingkap hakikat kebenaran, hakikat yang luar biasa. Nah, apakah ini pertanyaan? Mungkin ada yang tanya, Pak Asin,
Apakah ini mungkin dicapai oleh seorang non-muslim? Mungkin. Karena hakikat Allah mengatakan, wa may yu'tal hikmata faqad khairan katsiran. Allah mengatakan yu'til hikmata may yasha. Allah menginginkan, Allah yang menginginkan itu. Allah memberikan yu'til hikmata may yasha. Allah yang memberikan hikmah itu kepada siapa yang diinginkan. Menunjukkan kepada kita bahwa hikmah ini adalah hak prerogatif ilahi. Allah bisa berikan kepada siapa yang diinginkannya. Dan kita tidak bisa membatasi atas dasar tertentu, membatasi keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bisa memberikan kepada siapa saja. Apa pertimbangannya? Hanya hakikat ilahi yang memahami pertimbangan itu. Tapi bahwa kejernihan batin seseorang menjadi istidad atas menjadi potensi pada diri seseorang itu untuk dapat kemudian menerima hikmah itu. Dan kita menyaksikan bahwa ada banyak orang yang di luar daripada Islam misalnya, tetapi mereka mendapatkan hikmah itu karena memang hikmah itu dia perlukan untuk menyelesaikan mungkin problem bangsanya, problem masyarakatnya. Tadi sudah saya isyaratkan Mahatma Gandhi, ada tokoh-tokoh besar, kemudian seperti Nelson Mandela. Semua itu bergerak dengan hikmah, tidak dengan akal rasional mereka semata. Sehingga dengan itu mereka dapat mencapai harapan-harapan yang ingin mereka dapatkan. Bagaimana kemampuan pada akhirnya perjuangan Nelson Mandela itu membebaskan bangsanya dari apartheid. Demikian juga Mahatma Gandhi dengan ahimsanya itu dia mampu membebaskan ketertindasan masyarakat India dan keterpecahan antara kaum Muslim dan kaum Hindu. Demikian juga pada tempat-tempat yang lain. Dalai Lama dan sebagainya, mereka mendapatkan hikmah yang luar biasa dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak bisa membatasi hikmah itu hanya pada kelompok, pada agama, pada orang-orang tertentu semata. Karena itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tahu hati yang mana yang memang tulus dan bersih dalam upaya untuk mewujudkan harapan dan keinginan Allah di muka bumi ini. Mereka lah yang mendapatkan hikmah itu. Nah, mudah-mudahan ikhwani wa akhwati, apa yang kita pelajari ini, bahwa satu hal yang sangat penting yang mungkin kita ingin dalam proses kehidupan kita ini adalah bukan sekedar kemudian pengetahuan rasional yang kita dapatkan, tapi juga tuntunan hikmah yang terbuka dan tersingkap dari ainul basirah kita. Sehingga dengan itulah kita menjadi seorang hakim dalam kehidupan ini. Seorang yang mampu kemudian berjalan di jalan yang sesuai dengan Allah inginkan atas dirinya. Karena setiap orang memiliki istidadnya masing-masing yang berbeda satu dengan yang lain. Kita tidak bisa menyamakan diri kita dengan yang lain karena Allah memberikan jalan masing-masing pada diri kita. Betul ada jalan yang umum, tapi ada jalan yang khusus hanya pada diri kita untuk mencapai derajat kesempurnaan yang mungkin kita gapai pada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita pertemuan kita malam ini. Marilah kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman. Waftah ainul basarati wadhhir ilaina haqiqatan kama huwa. Allahumma ya Allah, anugerahkanlah pada kami, tambahkanlah pengetahuan dan pemahaman pada diri kami. Bukalah pandangan basirah kami, singkapkanlah
sehingga kami mampu menyaksikan sesuatu itu sebagaimana sesuatu itu sesungguhnya. Ya Allah, anugerahkanlah hikmah pada batin kami, sehingga kami mampu dengan benderang menyaksikan proses upaya diri kami untuk menyempurnakan diri kami. Ya Allah, bimbinglah kami, masukkanlah kami sebagaimana Engkau masukkan Muhammad dan keluarganya. Keluarkanlah kami dari sesuatu sebagaimana Engkau keluarkan Muhammad dan keluarganya darinya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wal tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.